Suara saya? Baik, ya. Selamat malam, shalom untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berkenan hadir di acara Zoom ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, baik yang ada di live streaming. Kami berterima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada saudara-saudara kita yang belum saya kenal. Selamat datang untuk Bapak Dani. Selamat malam Pak Dani. Puji Tuhan. Terima kasih Pak sudah bisa join di Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya. Selamat malam Bapak. Ya, puji Tuhan. Ya, juga untuk keluarga baru yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, keluarga Bapak Samuel Pardosi dan Ibu Erin Simbolon. Selamat malam. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, dan juga untuk Ibu Nenggolan. Selamat malam, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Lukas sudah sembuh, puji Tuhan. Juga Ibu Diana. Ya, selamat malam juga untuk Ibu Nalda dari Singapura. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan langsung saja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saya ajak kita tundukkan hati kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami merasakan besarnya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan maupun di dalam keluarga kami masing-masing, kami merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, selalu melindungi kami semua, memberikan kami kesehatan yang baik, dan memberikan kami semangat untuk senantiasa ingin bersekutu dengan Engkau, dan juga bersama-sama belajar di atas kebenaran firman rahasia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan buat saudara-saudara kami. Untuk Ibu Natalia, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepadanya. Juga saudara-saudara kami yang lain, jika ada yang sedang di dalam perawatan, baik di rumah sakit ataupun di rumah, kami doakan Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga atas kesembuhan yang Kau berikan untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama ingin kembali Tuhan melihat kebenaran firman Tuhan yang terus memperlengkapi hidup kami. Kasih karunia-Mu ditambah-tambahkan. Dan malam hari ini ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melimpah di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, Roh Kuduslah yang berkarya untuk menolong kami semua, supaya setiap firman Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, itu menjadi bagian yang terus menguatkan kami semua menghadapi segala pergumulan kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Kristus Tuhan kami sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Nanti tentunya
kita akan ada sesi tanya jawab atau sharing, berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Namun saya akan terlebih dahulu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema atau topik bahasan yang akan kita dengarkan bersama malam hari ini, yaitu bagian kedua, kelanjutan dari apa yang sudah kita mulai pertama pada hari Kamis yang lalu. Puji Tuhan. Yaitu persekutuan kita dengan Kristus Yesus saat ini. Ya, jadi persekutuan kita dengan Kristus Yesus saat ini. Persekutuan kita yang baru, ya, yang tentunya ini sama-sama kita sudah pahami bagaimana kita sebagai orang percaya telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus melalui iman kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari Kamis yang lalu kita bersama-sama sudah melihat, sudah membahas, sudah mendengar bahwa ketika Yesus datang ke dunia pertama kali, Yesus membangun persekutuan atau fellowship dengan umatnya yang khusus, yaitu umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan kita juga sudah melihat bahwa bahkan ketika Yesus pun menjalani kehidupannya di dunia ini, dia belum menghidupi yang namanya perjanjian baru. Ya. Jadi kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus bukan menghidupi perjanjian baru, tetapi masih menghidupi apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Contohnya, bahwa Yesus itu harus menjalani hukum sunat yang merupakan bagian yang ditetapkan di dalam perjanjian lama. Tentunya kita tahu itu adalah melalui Abraham, ya, sudah ditetapkan itu adalah bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan dalam hal itu, Yesus adalah keturunan Abraham, ya, dari suku Yehuda. Maka apa yang ditetapkan di perjanjian lama, Yesus melakukannya. Hukum sunat, yaitu pada hari yang ke-8 sesudah Yesus lahir, Yesus melakukannya. Nah, kemudian kita juga sudah lihat pada hari Kamis yang lalu bahwa ketika Yesus pun mau disunat itu menurut peraturan hukum Taurat perjanjian lama, di situ juga dipersembahkan korban-korban hewan, ya, oleh orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa saya harus menjelaskan lebih banyak lagi fakta-fakta bagaimana Yesus menggenapi perjanjian lama semasa dia hidup di dunia ini, maka kita sudah melihat dengan jelas terang benderang bahwa ketika Yesus ada di bumi ini dulu, dia membangun fellowship-nya, persekutuan kerajaannya dengan umatnya, yaitu Israel. Itu secara spesifik, ya, Yesus mengatakan bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi tentunya kita sudah tahu bahwa ketika Allah menawarkan kerajaannya kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya sesuai dengan yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka di masa perjanjian lama, kita tahu bahwa umat Israel gagal menerimanya. Bukan Allah yang gagal, Allah tidak pernah gagal, amin. Ya, tapi bangsa Israel gagal meresponi, ya, kehendak Allah, program Allah bagi umatnya, pilihannya, bangsa pilihannya
bangsa Israel. Dengan cara bagaimana kita tahu bahwa mereka gagal? Orang Israel menyalibkan Mesias. Orang Israel menyalibkan raja mereka, ya. Mereka menolak Yesus Kristus sebagai raja mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dan kita juga sudah melihat bahwa kenapa iblis berusaha terus ingin mematikan, ingin membunuh, ya, keturunan yang dijanjikan di Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, itu karena, ya, iblis tahu bahwa apabila umatnya bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, maka keselamatan itu akan sampai ke ujung bumi melalui bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, karena itulah iblis, setan, penguasa-penguasa di udara terus berusaha ingin membinasakan bangsa Israel. Karena apa? Karena setan sudah tahu bahwa keturunan yang dimaksud di Kejadian pasal 3 itu lahir dari sebuah bangsa pilihan, bangsa Israel. Ya, karena itu banyak kali kita lihat bangsa Israel mulai dari Mesir ingin dibinasakan oleh iblis melalui tangan-tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi itu tidak berhasil. Artinya Yesus tetap yang dijanjikan oleh Allah itu lahir di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa pilihannya. Namun sayang sekali, ya, umat Israel tidak meresponi rencana Allah bagi masa depan kehidupan mereka, supaya mereka dijadikan sebagai channel berkat kerajaannya di bumi ini, ya. Mereka malah menolak, ya, rencana Allah bagi masa depan mereka, sehingga persekutuan mereka, persekutuan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dengan Allah itu teracak-acak, begitulah kira-kira, ya. Ya, persekutuan mereka rusak. Karena apa? Karena persekutuan bangsa Israel dengan Allah itu hanya bisa dijamin kalau mereka menerima raja yang dijanjikan Mesias, anak Allah, sebagai anak domba Allah yang menebus dan mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi mereka menolaknya. Nah, dengan begitu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, iblis berpikir bahwa dengan gagalnya bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, dengan terbujuknya Yudas, ya, yang dirasuk oleh setan, mau menjual Yesus Kristus, menyerahkan Yesus Kristus untuk disiksa, sengsara, dan disalibkan, mati, ya. Dengan begitu iblis berpikir bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan isi dunia ini itu sudah gagal. Karena apa? Karena sekali lagi, sejak dari zaman perjanjian lama, itu Allah sudah berkali-kali mengatakan bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati. Bahkan ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus masih mengatakan kepada dia bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena bangsa Israel tersandung, ya, bangsa pilihan itu tersandung dan jatuh, tapi tidak jatuh selamanya, ya. Karena apa? Karena kita tahu nanti, ya, bangsa Israel akan dipulihkan kembali oleh Allah, ya. Yesus sendiri akan memulihkan mereka. Tapi dengan kegagalan mereka menerima Yesus pada saat Yesus datang pertama kali ke bumi ini, maka kita tahu Allah membangun satu persekutuan yang baru dengan dirinya, ya. Saya ulang sekali lagi, Allah menciptakan persekutuan yang baru dengan dirinya, yaitu persekutuan yang baru yang disebut dengan tubuh Kristus, ya. Ya, tubuh Kristus ini tanpa tembok, ya. Sebentar akan kita lihat. Dan inilah panggilan persekutuan kita yang baru, yang tanpa tembok, yang tanpa perbedaan,
yang tidak mengenal antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Ya, nanti akan kita lihat lebih jelasnya. Jadi tubuh Kristus ini adalah merupakan ciptaan baru, ya, new creation. Ya, ini adalah manusia baru dengan hidup yang baru, ya, yang diperolehnya berdasarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga. Nah, itulah kita saat ini, orang yang percaya kepadanya, kita menjadi disebut sebagai persekutuan tubuh Kristus. Nah, Kristus adalah kepala di dalam persekutuan ini, amin. Dan hanya satu kepala, Kristus saja. Dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Kita semua adalah anggotanya. Ya, setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus itu adalah anggota daripada tubuh Kristus dalam persekutuan yang baru ini. Ya. Nah, jadi hubungan kita sekarang, hubungan kita, fellowship kita, ya, persekutuan kita sekarang dengan Allah adalah persekutuan dengan Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggotanya. Amin. Nah, sekali lagi ini adalah persekutuan yang tanpa tembok, ya. Tidak ada penghalang lagi karena Yesus sudah merubuhkan tembok pemisah itu. Dengan matinya dia di kayu salib, dikatakan dia sudah membatalkan hukum Taurat dan seluruh perintah dan ketentuannya. Jadi kita sekarang terhubung, Bapak Ibu. Jadi kita sekarang berelasi dengan Allah melalui tubuh Kristus, di mana dia adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Ya, dan siapa saja, ulang sekali lagi, siapa saja yang ingin berelasi dengan Allah saat ini adalah harus melalui tubuh Kristus yang diciptakan baru, ya. Nah, itu caranya berelasi dengan Allah saat ini. Karena itu adalah persekutuan yang baru yang dibentuk oleh Allah, ya, yang di mana kita semua menjadi pewaris bersama dengan Kristus. Ya, kita menjadi pewaris bersama dengan Kristus di dalam tubuh itu. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi kita menjadi satu tubuh, namanya tubuh Kristus. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nah, bagaimana kita melayani di dalam satu tubuh ini? Kita akan lihat dulu di dalam Efesus pasal 4. Mari kita lihat Efesus pasal 4. Ya. Efesus pasal 4, saya mengajak kita membuka ini, ya. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke 11. Ayat 11. Saya akan membaca untuk kita semua. Efesus pasal 4 mulai dari ayat 11. Dan ialah itu maksudnya Yesus Kristus, ya. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ya. Untuk apa itu diberikan fungsi itu semua? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Amin. Sekali lagi, memperlengkapi orang-orang kudus, bukan memperlengkapi orang-orang berdosa, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini penting karena apa? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa. Ya, karena apa? Karena dosa tidak bisa masuk ke dalam Kristus. Ya. Jadi setiap orang yang berada di dalam Kristus, dia adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Kapan kita mengalami itu? Ketika kita percaya, ya, kepada Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa kita, dan kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka saat itu kita diciptakan baru di dalam Kristus, kita memiliki hidup yang baru, yaitu hidup yang kudus, dan posisi kita di dalam Kristus bukan lagi orang berdosa, tapi posisi kita yang baru adalah orang kudusnya Tuhan. Itu semua bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kerja keras kita, ya, tapi itu adalah semata-mata karena kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada kita
melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Itu kita terima sebagai hadiah. Itu artinya kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Nah, jadi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi tubuh Kristus itu bukan kumpulan daripada orang-orang berdosa, tapi tubuh Kristus itu adalah kumpulan atau kesatuan, ya, satu komunitas, satu organisme yang hidup dan yang kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, itulah identitas kita yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih senang mengakui identitas kita yang baru di dalam Kristus Yesus ketimbang kita selalu menoleh ke belakang. Benar bahwa kita memang orang berdosa, tapi itu dulu. Kalau kita dikaitkan dengan Adam yang berdosa, ya itu adalah hidup lama. Amin. Tapi ketika kita memikirkan fellowship kita, bagaimana kita berelasi dengan Yesus, kita harus melihat diri kita adalah sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Karena kita telah dipilih dan kita telah dikuduskan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan yang hidup, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk apa diperlengkapi? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jadi ternyata tubuh Kristus itu juga harus dibangun. Ya, harus dibangun. Ya, dan tubuh Kristus itu adalah kita semua. Kenapa harus dibangun? Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, itulah tugas kita semua. Amin. Kita diperlengkapi dengan pengetahuan kebenaran supaya kita bisa mampu menyaksikan kasih karunia Tuhan itu kepada semua orang. Makanya harus diperlengkapi dengan kebenarannya, ya. Untuk apa ini? Pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai kapan pembangunan tubuh Kristus ini? Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, ini perlu saya jelaskan. Apakah kita belum satu iman sehingga kita harus mencapai satu iman? Sudah. Ya, berbicara tentang posisi kita di dalam Kristus, kita sudah satu iman. Karena kita sudah sama-sama percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita sudah memiliki posisi sebagai pewaris surga sekali untuk selama-lamanya. Tapi di sini Paulus berbicara tentang iman yang berikutnya. Maksudnya iman berikutnya bagaimana? Berbicara tentang iman, yaitu pertumbuhan kita, yaitu kesetiaan daripada Kristus Yesus yang penuh, ya, dia mau kita menjadi sama seperti dia. Amin. Ya, di dalam karakter hidup kita, dia mau kita menjadi sama seperti dia, sama seperti Kristus sebagai kepala, dan kita anggota-anggotanya mengikut dia di dalam kehidupannya yang sempurna. Makanya dikatakan di situ, ya, dikatakan di situ, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, ya, bukan kedewasaan setengah-setengah, tapi kedewasaan penuh, ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan yang sesuai dengan kepenuhan kita masing-masing. Bukan yang sesuai dengan kepenuhan suatu lembaga. Bukan suatu kepenuhan daripada hukum Taurat. Tetapi suatu kepenuhan Kristus, di mana dia adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi kita perlu pendewasaan di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Pendewasaan iman kita bertumbuh dan ada dikatakan tingkatnya. Jadi artinya kita harus mengalami kemajuan di dalam pengenalan akan Kristus Yesus sebagai kepala tubuh dan kita sebagai anggotanya. Kita harus mengenali dia di dalam kerangka
bagaimana kita mengerti besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita yang telah dicurahkan melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ini adalah suatu pekerjaan pelayanan yang benar-benar adalah pekerjaan pelayanan yang sungguh luas, sungguh dalam, sungguh lebar, dan sungguh panjang, sehingga kita semua bisa bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Amin. Dan tidak ada batas tanpa batas. Kita bisa mengalami kemajuan di dalam pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat, melayani Dia, memberitakan, menyaksikan kemurahan Tuhan kepada semua orang. Amin. Jadi kita bisa bertumbuh semuanya di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Nah, kita lihat ada satu hal yang sangat dihindarkan di situ. Kalau orang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, maka ada satu hal yang diberikan sebagai warning di situ, peringatan. Ayatnya yang ke-14 itu dikatakan apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara tahu, dunia ini tidak akan pernah habis dari dari permasalahan kehidupan. Begitu banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi di dunia ini, yang bisa mengalihkan kita dari fokus kita, yang bisa mengalihkan kita dari fokus kita kalau kita tidak teguh di dalam pertumbuhan, di mana kita menjadi dewasa, di dalam Kristus, dalam pengenalan kita akan kasih karunia-Nya. Banyak hal yang bisa mengalihkan kita dari fokus kepada kasih karunia Allah dan kembali kepada kehidupan yang lama. Apa sudah ada orang percaya, orang kudus yang seperti itu di Alkitab? Ada. Kalau baca di jemaat Korintus, itu banyak sekali mereka memperlihatkan bahwa mereka bukan orang percaya yang memberikan contoh yang baik. Mereka labil, di dalam kasih karunia. Mereka tidak konsisten di dalam sikap mereka, antara status mereka sebagai orang kudus dengan penampilan hidup mereka, kesaksian hidup mereka. Banyak kali mereka membuat batu sandungan satu dengan yang lain. Mereka tidak hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Makanya Paulus secara khusus mengulas tentang kasih di 1 Korintus pasal 11, ya kan? Paulus katakan di situ 1 Korintus pasal 13 pasal 13 maksud saya. Ya, di situ Paulus secara khusus mengulas, dia katakan bahwa tidak ada artinya apapun yang kita miliki tanpa kasih, yang kita perjuangkan tanpa kasih, semuanya akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi disinilah kita perlu bertumbuh menjadi dewasa supaya kita stabil di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan itu. Kita bertumbuh terus menjadi pribadi yang kuat, yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus, yaitu saling memperlengkapi satu dengan yang lain di antara kita sebagai tubuh Kristus. Semuanya penting nggak Bapak Ibu Saudara? Penting, tidak ada yang tidak penting, amin. Ya, makanya dikatakan, justru Paulus katakan, justru bagian dari tubuh yang lemah itulah justru harus mendapat perhatian yang lebih daripada anggota tubuh yang kuat. Kan begitu dikatakan ya. Nah, begitu. Jadi misalnya anggota tubuh kita, kalau jari tangan kita misalnya sakit, ya pasti kita, walaupun jari tangan kita kecil, tapi kita memperhatikan bagaimana merawatnya supaya semua anggota tubuh itu sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itu yang diinginkan oleh kepala. Nah, bagi anggota tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu di ayatnya yang ke-15 dikatakan, ya, sebaliknya, tetapi dengan teguh apa? Berpegang kepada apa? Kepada kebenaran. Ya, berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, itu dia.
Maka kita perlu memahami kebenaran itu adalah sebuah tubuh, ya, tubuh kebenaran, di mana kita semua memerlukan pengetahuan yang terus bertumbuh, ya. Jadi bukan seperti kesaksian orang mengatakan yang penting saya sudah selamat. Wah, bahaya itu, ya kan? Yang penting saya sudah selamat, pasti masuk surga. Udah selesai sudah. Nah, ingat bahwa itu bukan pikiran Kristus. Amin. Itu adalah pikiran duniawi, pikiran lama. Jadi itu nggak cocok untuk memperjelas identitas kita sebagai tubuh Kristus. Itu bisa membuat orang percaya yang tidak bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, dia bisa menjadi batu sandungan bagi saudaranya, bagi orang lain. Dan lebih menyedihkan lagi kalau orang-orang kudusnya Tuhan tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, itu bisa menghambat jiwa-jiwa dimenangkan, ya kan? Bisa menghambat orang untuk datang kepada keselamatan. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada kebenaran. Nggak mungkin kita berpegang teguh pada kebenaran kalau pengetahuan kita hanya di situ-situ saja. Kalau pengetahuan kita tidak bertumbuh dengan luas cakupan daripada kasih karunia Allah yang tinggi, yang luas, yang dalam, dan yang lebar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi karena itu dikatakan bertumbuh di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah siapa? Ke arah Kristus. Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi jelas sekali di sini bahwa fellowship kita dengan Kristus adalah kepala, kita sebagai anggotanya. Ini memiliki sebuah sistem. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua kehidupan itu bergerak melalui sistem. Sama seperti itu juga Allah menggerakkan kehidupan kita yang baru di dalam sebuah sistem tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan kita anggotanya. Nah, maka kita perlu mengetahui apa yang dipikirkan oleh kepala, dan itu yang harus kita pikirkan juga bersama. Nah, untuk itulah dikatakan di ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh. Siapa seluruh tubuh? Setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya, bukan sebagian pelayanannya. Ya, bukan hanya orang-orang yang bertalenta hebat, bukan hanya orang-orang yang dianggap senior, tidak. Semua bagiannya, ya, pelayanannya harus diikat menjadi satu pelayanan bersama sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota tubuh, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita bisa lihat dari apa yang sudah saya uraikan tadi, ya, bahwa kita semua perlu diperlengkapi sebagai orang-orang kudusnya Tuhan agar kita bisa memfungsikan hidup kita yang baru, ya, membangun pekerjaan pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus itu sendiri, ya. Nah, dan di sini diperlukan apa tadi? Sampai kita mencapai kesatuan iman kita, yaitu tingkat pertumbuhan di mana kita menjadi dewasa, menjadi serupa segambar dengan Kristus yang adalah kepala, di mana kita anggotanya harus serasi, harus selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai kepala. Jadi kita seirama berjalan dengan kehendak Dia. Amin. Kenapa seirama dengan kehendak Dia? Apakah tidak otomatis? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah diperingatkan, banyak hal di dunia ini yang bisa mengalihkan fokus kita dari fokus yang utama kepada hal-hal yang bukan merupakan bagian dari panggilan Tuhan bagi kita sebagai tubuh Kristus. Dan itu harus dihindari. Karena apa? Kita nanti akan rugi kalau kita tidak terus fokus di dalam panggilan kita
dalam pelayanan tubuh Kristus itu sendiri. Nah, yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan oleh semua bagiannya. Siapa semua bagiannya? Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Dan itu tidak ada kehilangan. Ulang sekali lagi, tidak ada kehilangan anggota tubuh Kristus, ya, dengan dalam arti bahwa mereka batal selamat, gagal masuk surga. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena semua anggota tubuh Kristus itu pasti lengkap semuanya. Ketika Tuhan Yesus datang mengangkat kita di awan-awan, tidak mungkin ada anggota tubuh Kristus yang diamputasi, yang dipotong, yang hilang. Tidak ada. Ya. Jadi berbeda dengan konsep kepada bangsa Israel. Bangsa Israel walaupun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, ya, bangsa Israel walaupun mereka adalah anak-anak perjanjian, belum tentu mereka semua selamat. Kenapa? Karena bangsa Israel itu diselamatkan, di samping mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka juga harus percaya kepada Mesias. Kalau mereka tidak percaya kepada Mesias seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus bilang akan dipotong, ya. Itu dikatakan akan dipotong dan mereka akan dibuang. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi beda dengan persekutuan kita, ya, yang baru di dalam Kristus. Kita adalah anggota tubuhnya, dan semua anggota tubuh pasti lengkap nanti akan dibawa oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Dia ketika Dia datang. Pada saat Dia datang di awan-awan menjemput kita anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita melihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12, mari. 1 Korintus pasal 12. Ayatnya yang ke-12. Ya, 1 Korintus 12. Saya mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Judul perikopnya di situ dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu berapa? Satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Amin. Ya. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ya. Demikian pula Kristus. Nah ini, jadi kita berelasi di dalam satu tubuh dan satu kepala, ya, yaitu Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Bukan belum. Telah dibaptis menjadi apa? Menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jadi kita semua siapa ini? Kita semua anggota tubuh Kristus, kita semua orang yang percaya telah ditanamkan, telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang mana ini? Apakah ini tubuh Kristus ya secara manusia ketika di dunia? Tidak. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh rohani, ya, dan ini bersifat kekal. Kalau tubuh Kristus yang bersifat sementara, yang dulu yang dilahirkan dari rahim Maria, itu sudah mengalami kematian dan sudah mengalami kebangkitan, dan sekarang tubuh kebangkitan ini adalah tubuh yang kekal. Amin. Nah, tubuh kebangkitan Kristus yang kekal, Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anggotanya, anggota-anggota tubuhnya, maka kita sekarang diberi minum oleh Roh Kudus atas kehausan kita
terhadap pengenalan kita akan Kristus Yesus, Roh Kudus mensuplai. Amin. Roh Kudus mensuplai. Dan Roh Kudus mensuplai tanpa batas. Kita terus dipelihara, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita dikatakan telah dibaptis ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Israel bukan tubuh Kristus. Ya, ulang sekali lagi. Israel bukan tubuh Kristus. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, Israel adalah sebutan terhadap sebuah bangsa pilihan Allah, di mana tadi kita sudah lihat bahwa Israel ini mengalami kegagalan menerima maksud Allah pada mereka. Tapi suatu saat nanti mereka akan dipulihkan kembali kalau Yesus Kristus datang kedua kali kepada mereka, ya. Nah, ini kita berbicara tentang diri kita, ya, di mana dikatakan tadi di ayatnya yang ke-13 itu, sebab di dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, tidak ada perbedaan. Amin. Tidak ada perbedaan warna kulit, suku, bangsa, ya, tingkat status sosial, ya, atau apa saja yang bersifat duniawi. Tidak ada yang bisa membuat tembok untuk memisahkan kita satu dengan yang lain, bahwa kita adalah anggota satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan. Kalau berbicara program Allah kepada bangsa Israel, akan selalu ada perbedaan. Kenapa? Karena Israel harus menjadi kepala dan bangsa lain akan menjadi ekor. Ya, kenapa demikian? Karena mereka ditegakkan, hubungan mereka ditegakkan dengan Allah berdasarkan covenant, berdasarkan perjanjian kepada nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sekali lagi relationship kita, ya, hubungan kita, persekutuan kita dengan Kristus, di mana kita sudah dibaptiskan ke dalam satu tubuh, dan itu tidak akan bisa dipisahkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekali lagi, gereja bukanlah Israel rohani. Ya, gereja bukan Israel rohani. Saat ini gereja adalah tubuh Kristus. Ketika kita menyebut kata-kata Israel, itu sudah bernuansa duniawi. Ya, ulang sekali lagi. Kalau kita mengatakan kata-kata Israel, itu sudah bernuansa duniawi. Kenapa? Karena memang orang Israel ditetapkan oleh Allah menjadi umat kerajaannya di bumi ini. Ya, tetapi itu bukan sekarang, tapi nanti sesudah program Allah untuk kita dalam persekutuan yang baru sebagai tubuh Kristus ini selesai, diakhiri dengan pengangkatan atau rapture yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya harus mengajak kita untuk melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa persekutuan kita di dalam tubuh Kristus ini adalah persekutuan yang disebutnya sebagai persekutuan rahasia atau persekutuan misteri, ya, di dalam Alkitab. Nah, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Nah, untuk ini saya harus membuka perbandingan terjemahan Alkitab di dalam Alkitab berbahasa Inggris, King James Version. Ya, mohon izin saya share dulu ya, share screen-nya, untuk kita melihat perbandingan terjemahan yang lebih tepat tentang maksud daripada persekutuan rahasia yang dimaksud Paulus sebagai tubuh Kristus ini, ya. Oke, saya share dulu. Ya. Oke. Karena saya tidak begitu fasih dalam berbahasa Inggris,
maka saya minta bantuan dari Google ya. Ya, saya akan Ephesians chapter 3 verse 9, Yeah. KJV, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Oke, ulang sekali lagi ya. Ephesians chapter 3 verse 9, KJV, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, ya ini tidak diterjemahkan, yaitu the fellowship of the mystery, ya, the fellowship of the mystery. Tidak disebutkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, karena begini dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Memang ada sedikit diambil ya, tetapi lebih jelas lagi kalau kita lihat di sini dikatakan ya, kalau bisa saya terjemahkan terjemahan bebas, untuk membuat semua orang melihat. Amin. Nah, ini tugas kita, untuk membuat semua orang melihat, ya, menyaksikan. Apakah yaitu persekutuan rahasia, persekutuan misteri, ya, itu tadi tubuh Kristus ya, yang sejak permulaan dunia, ya, sejak permulaan dunia tersembunyi di dalam Allah. Jadi belum dibukakan. Amin. Ya, belum dibukakan sejak dunia diciptakan, belum dibukakan apa yang kita miliki saat ini, kasih karunia Allah ini. Ya, yang menciptakan segala sesuatu, yang diciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Ya, begitu ya. Kira-kira terjemahannya begitulah. Ya. Oke. Nah, kita kembali tadi. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah kata-kata persekutuan rahasia. Ya, di mana berabad-abad lamanya Paulus katakan belum pernah dibukakan, ya, baik oleh nabi-nabi, oleh bangsa Israel, tetapi sekarang dibukakan kepada kita melalui firman rahasianya yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita kembali. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya baca lengkapnya di Efesus pasal 3 itu. Efesus pasal 3. Oke. Saya membaca mulai dari ayatnya yang pertama. Efesus pasal 3. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini maksudnya adalah bangsa-bangsa lain. Ya, Gentiles, begitu ya. Nah, dikatakan memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku, pengertian Rasul Paulus, yaitu akan rahasia Kristus. Jadi ada rahasia Kristus yang lama sekali, berabad-abad lamanya tidak pernah dibukakan, ya, kepada nabi-nabi bangsa Israel. Tetapi Tuhan bukakan melalui seorang rasul. Ingat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sudah memiliki 12 rasul. Amin. Ya, tetapi Tuhan memanggil lagi satu rasul lagi, Rasul Paulus, untuk menyampaikan berita tentang persekutuan rahasia ini. Maka dia katakan, kamu kalau baca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ingat Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis
sedikitnya 13 surat ya, firman Tuhan dari Roma sampai Filemon. Dan dikatakan di situ, kamu bisa mengerti, bisa menangkap pengertianku akan rahasia Kristus, ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Ya, jadi dulu tidak pernah diberitakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentang rahasia mengenai tubuh Kristus ini. Ya, tadi sudah saya katakan, bangsa Israel tidak mengenal namanya tubuh Kristus. Mereka mengenal kerajaan sorga, mengenal kerajaan Allah. Ya, yaitu janji Allah kepada mereka, bangsa Israel. Ya, nah, tetapi ini adalah dikatakan bahwa ini belum diberitakan pada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ya, rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara, sudah tahu bahwa Paulus sudah bersidang dengan rasul-rasul di Yerusalem di Galatia pasal 2. Pasal 1, pasal 2, Paulus sudah memberitahu tentang bagaimana Paulus harus menjelaskan tentang berita kasih karunia yang dia beritakan di bangsa-bangsa lain, dan yang akhirnya mereka bersalaman antara 12 rasul kepada bangsa Israel, bangsa yang bersunat, dan Paulus satu rasul untuk bangsa lain, ya, atau untuk semua bangsa. Nah, jadi disitulah rasul-rasul mendapat penjelasan daripada Paulus, ya. Kemudian nabi-nabi juga di sini bukan nabi-nabi perjanjian lama, tapi nabi-nabi pada zaman Paulus. Dan kita tahu di 1 Korintus Paulus sudah berbicara di mana di sana ada nabi yang bernubuat dan lain sebagainya. Jadi ini bukan nabi perjanjian lama. Ya, akhirnya mereka mengetahui tentang persekutuan rahasia ini dari Paulus sendiri. Yaitu dikatakan ya, ayat 6, yaitu bahwa orang bukan Yahudi. Karena apa? Karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya, peserta janji yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, ya, sebelum permulaan zaman. Itu di pasal 1 sudah dijelaskan oleh Paulus kitab Efesus ini, ya, sebelum dunia dijadikan, ya, di dalam Kristus Yesus. Dan dikatakan di situ di ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kuasa yang mana ini? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kuasa Kristus yang mengalahkan dosa dan maut. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada siapa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Amin. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Ya kita, Bapak Ibu Saudara. Karena orang Yahudi ada tersendiri. Ya, nah kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi Paulus katakan kepada dia dianugerahkan kasih karunia menurut pengerjaan kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang rahasia Kristus yang berabad-abad lamanya yang tersembunyi tapi sekarang telah dibukakan, diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, kalau kita lihat dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu beda lagi, maksudnya lebih tepat lagi disampaikan. Yaitu kekayaan Kristus yang tidak terduga itu maksudnya adalah itu tidak bisa diselidiki di kitab perjanjian lama. Ya, karena itu disembunyikan di dalam diri Allah, baru dibukakan melalui Rasul Paulus, ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ. Sehingga di ayat 9 dia katakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia atau membuat semua orang, tadi sudah kita lihat terjemahannya, membuat semua orang melihat ya persekutuan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah
yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah negara, tapi ini adalah penguasa di udara dan penguasa-penguasa di sorga, ya, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Oleh apa? Oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, kata Paulus, jangan kamu tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau kita katakan di sini adalah apa? Persekutuan rahasia, ya, yaitu tubuh Kristus ini, yang rahasia ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan Paulus tadi, Allah mau kita membuat semua orang mengerti akan hal ini. Ya, kita perlu menyaksikan, menunjukkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka semua, mengajak semua orang mendengar tentang panggilan rahasia Allah saat ini berdasarkan kasih karunia-Nya adalah panggilan supaya semua orang menjadi anggota tubuh Kristus dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan bertumbuh di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Nah, maksudnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Artinya begini, kalau kita melayani, kalau kita mengerahkan pelayanan kita, haruslah kita mengerti persekutuan rahasia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Tanpa kita mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka panggilan pelayanan kita akan melenceng dari program Allah, ya, akan melenceng dari tujuan panggilan Allah. Karena tadi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, seperti bangsa Israel, ya, mereka telah menolak atau mereka gagal merespon panggilan Allah kepada mereka. Nah, sekarang adalah kesempatan itu buat kita, ya. Yang Paulus katakan tadi, sekarang kesempatan bagi kita untuk mengenal panggilan surgawi, panggilan rahasia Allah, supaya kita bisa melayani Dia sebagaimana yang Allah inginkan. Kita bisa menjadi efektif di dalam pelayanan kita sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, kalau pelayanan kita tidak sesuai dengan rencana Allah di dalam tubuh Kristus itu, apa yang terjadi? Apakah kita kehilangan keselamatan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah dikatakan, setiap orang yang percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Tetapi Paulus katakan, Allah mau supaya hasil daripada pelayanan kita kepadanya akan dihargai suatu saat seperti emas, perak, dan batu permata. Tidak menjadi seperti kayu, rumput kering, dan jerami, yaitu yang diumpamakan hangus semua. Walaupun melakukan banyak hal, pelayanan kepada Tuhan dan lain sebagainya, kalau tidak tercakup di dalam program rahasia Allah ini, itu tentunya Paulus sudah peringatkan, bisa hasilnya seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Artinya sia-sia semuanya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekali lagi, ya, kita akan membaca bagian terakhir ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 sebagai kesimpulan kita untuk topik persekutuan kita dalam Yesus Kristus hari ini, sekarang ini adalah persekutuan di dalam rahasianya, yaitu di dalam tubuh Kristus, di mana kita mempunyai pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Dan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayat kedua ini merupakan kesimpulan kita, bagaimana kita memiliki akses kepada Allah melalui kasih karunia-Nya yang tanpa batas. Ya, Roma pasal 5 ayatnya yang saya bacakan ayat 1 dan 2. Ya,
Roma 5 ayat 1 dan 2. Oke. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, ya, kita sudah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dibenarkan oleh iman, hasilnya adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, ya, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kita, itulah persekutuan kita, persekutuan yang hidup di dalam damai sejahtera, ya. Ayat 2. Oleh dia kita, oleh Yesus Kristus, kita juga memperoleh apa? Memperoleh jalan masuk. Amin. Jalan masuk di sini adalah akses, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang kita mempunyai akses yang tidak terbatas, ya. Melalui apa? Melalui perbuatankah? Tidak. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan apa? Akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ada kemuliaan Allah yang akan kita terima di hari yang akan datang pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai kepala dan kita anggota tubuhnya, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan dia di awan-awan. Kita akan menerima sepenuhnya kemuliaan yang disiapkan oleh Allah bagi kita sebagai kepenuhan daripada kesempurnaan dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita sangat bersyukur apabila kita sekarang sudah mengerti dan kita sudah mulai memahami tentang panggilan kita sebagai tubuh Kristus, dan kita ingin melayani berdasarkan program Allah yang sudah ditetapkan, yaitu rahasianya yang dibukakan kepada kita semuanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk melayani Dia dan untuk membuat semua orang melihat, membuat semua orang mengerti betapa indahnya, betapa luar biasanya persekutuan kita dengan Allah saat ini di dalam Kristus Yesus, di dalam tubuhnya yang sempurna, di mana kita sudah terikat dengan Dia menjadi satu tubuh, dan Dia adalah kepala, kita adalah anggotanya yang menerima seluruhnya berkat surgawi yang sudah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan kita menikmati persekutuan itu saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kami menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Satu kepala Kristus dan banyak anggota, yaitu kami semua terhubung di dalam satu persekutuan yang kudus, yaitu persekutuan tubuh Kristus yang abadi. Dan kami ingin hidup di dalam kasih karunia-Mu untuk bisa melayani satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain, dan bahkan kami ingin agar semua orang bisa melihat keajaiban kasih karunia Allah yang menjadi sumber berkat yang terbesar di sepanjang zaman saat ini. Melalui korban Yesus Kristus tubuh dan darah-Mu yang telah sempurna Engkau nyatakan di atas kayu salib, adalah menjadi kekuatan yang terbesar dan menjadi kebenaran kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada, saya mau memperkenalkan dulu. Walaupun kita sudah kenal selama ini, ya.